Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabati semua. Gimana nih kabarnya? Tahu nggak sih sekarang kita mau ngapain? Betul banget. Kita sekarang lagi ada di Condro Podcast. Condro Podcast itu salah satu program kerja yang ada di PMI Rayan Kawah Condro Timiko, dan program kerja ini sudah berjalan cukup lama. Nah, dalam Condro Podcast ini nantinya kita akan mendatangkan narasumber yang pastinya nggak kaleng-kaleng dan sangat luar biasa, ditemani dengan host yang luar biasa juga. Pokoknya stay tune aja ya sahabat-sahabati. Nah, karena tak kenal maka ta'aruf, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Rusal Fitri. Saya adalah kader Condro Timiko dari angkatan 22. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan beliau yang sangat luar biasa, Ketua PMI Rayan Kawah Condro Timiko juga. Mungkin bisa perkenalan dulu yang biar lebih akrab nih kita. Siap, baik, terima kasih ya sahabati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul Anam. Saya Ketua Rayon PMI Rayan Kawah Condro Timiko angkatan 2021. Mungkin sekilas seperti itu. Okay. Nah, begini Yon, kan untuk tema podcast Condro kali ini itu kan mengenal PMI Rayan Kawah Condro Timiko lebih dalam ya. Nah, beliau jenengan sebagai ketua rayon nih, menurut jenengan pandangan tentang PMI itu bagaimana sih? PMI itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan, ada yang... Baik, terima kasih ya atas waktunya. Jadi ketika berbicara PMI, maka kita bisa sebut bahwasanya PMI adalah sebuah organisasi, pasti dengan itu. Kemudian posisinya PMI itu adalah organisasi ekstra kampus atau di luar daripada lingkungan kampus. PMI adalah organisasi independen. Dalam sejarah PMI pun sudah dikatakan PMI pernah posisi independen, kemudian PMI juga pernah di posisi intervendensi, seperti itu. Jadi PMI itu secara hierarkis memang ada dari mulai pusat, maksudnya ini berpusat di Jakarta sana, kemudian ada di setiap provinsi, itu namanya PKJ, kemudian di tingkatan kota atau kabupaten itu biasanya disebut cabang. Nah, kemudian turun ke bawah lagi ada yang namanya komisariat. Komisariat itu yang menaungi satu kampus. Nah, kemudian ada lagi secara hierarkis di bawah komisariat atau di bawah naungan komisariat itu ada namanya rayon. Nah, posisinya hari ini kita berbicara tentang rayon. Rayon PMI Kawah Condro Timiko, seperti itu sekilas untuk PMI sendiri. Nah, kemudian kan kita sekarang berada di Rayon Kawah Condro Timiko nih ya. Mungkin bisa dijelaskan Yon tentang sejarahnya Condro ini terbentuknya gimana, atau dengan melalui apa saja, itu mungkin bisa dijelaskan sekilas atau... Baik, terima kasih. Jadi ketika berbicara tentang sejarah, tak luput sejarah itu kan tetap ditulis oleh para pemenang. Jadi selama sejarah yang ada pada hari ini adalah sedikit mungkin dari tulisan, kemudian dari dialektika dengan sahabat-sahabat terdahulu, kemudian dengan mas-mas senior dan lain sebagainya. Pastikan kita tidak terlepas kita mengetahui sejarah PMI dari hal tersebut. Nah, sejarah PMI Rayan Kawah Condro Timiko mulai awal terlebih dahulu adalah sebelum PMI Rayan Kawah Condro Timiko ini hadir di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pertama kali adalah komisariat. Oh iya. Komisariat karena di waktu itu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang belum berstatus UIN. Jadi masih STAIN, kemudian pindah menjadi Universitas Sudan. Ini yang saya pernah dengar, atau mungkin ini cerita langsung dari Prof. Imam Ras Prayitno. Beliau adalah yang mendirikan UIN pertama kali. Nah, kemudian di waktu ketika itu
hanya ada satu jurusan, yakni jurusan PAI. Nah, PAI ini adalah jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan tertua ada di jurusan PAI. Nah, kemudian di komisariat ini menaungi jurusan PAI tersebut. Lalu setelah beberapa tahun, antaranya di tahun 93-94, itu muncul keresahan. Dalam artian komisariat butuh wadah lagi, berarti butuh cabang. Akhirnya muncul wacana untuk membuat rayon. Di waktu itu ada 2 rayon yang memang kepingin dibentuk oleh sahabat-sahabat komisariat. Mulai ada jurusan baru di salah satu fakultas yang mungkin hari ini disebut Fakultas Humaniora. Akhirnya setelah keresahan itu muncul, didiskusikan, muncul rayon baru, yakni rayon PMI Kawah Condro Dimuko dan juga rayon Ibnu Aqil. Secara sejarah seperti itu. Kemudian secara de jure, PMI rayon Kawah Condro Dimuko itu secara pencanangan atau secara wacana itu terlebih dahulu. Namun secara de facto PMI rayon Kawah Condro Dimuko itu masih di bawahnya rayon Ibnu Aqil. Karena secara pengeluaran SK dari cabang itu duluan di Ibnu Aqil, rayon Ibnu Aqil. Jadi secara de facto PMI rayon Kawah Condro Dimuko tertua kedua di tataran UIN Maulana Malik Ibrahim. Seperti itu untuk sekilas sejarahnya. Nah, kemudian untuk namanya nih kan PMI Rayon Kawah Condro Dimuko, mungkin bisa dijelaskan artinya apa, terus apakah ada makna khususnya di sana gitu. Jadi terkait filosofi nama, kenapa kok bisa PMI Rayon Kawah Condro Dimuko itu dinamakan PMI Rayon Kawah Condro Dimuko. Ini kan nama sebuah tempat, yang mana tempat ini adalah salah satu tempat untuk menempa Gatotkaca di cerita pewayangan. Jadi secara filosofi PMI Rayon Kawah Condro Dimuko juga memfilosofikan Gatotkaca yang dia ditempa di Kawah Condro Dimuko, akhirnya mendapatkan sebuah kesaktian. Nah, sakti di sini kan terlalu general. Sakti di sini terlalu general. Secara intelektual pastinya ketika kita bicara mahasiswa maka ya intelektual kita dapat, kemudian spiritualnya juga dapat. Kemudian secara ketahanan dalam artian kita harus siap dengan keadaan atau posisi apapun. Karena ketika berbicara di tataran kampus atau di lingkungan kampus, tak lepas kampus itu juga punya dinamika. Maka output yang diberikan atau filosofi daripada Gatotkaca ini sangatlah efisien. Karena mahasiswa yang masuk ke dalam PMI Rayon Kawah Condro Dimuko harus ditempa hingga dia nantinya keluar menjadi sosok yang sakti mandraguna. Sakti ya ada 3 kategori tadi, secara intelektual dia tuntas, spiritualnya juga tuntas, dan juga ketahanan dalam menghadapi semua dinamika romantika dan juga dialektika dia harus tuntas seperti itu. Jadi di filosofis di balik nama PMI Kawah Condro Dimuko itu ditaruh harapan gitu kan, ditaruh doa lah di sana biar kader-kadernya itu menjadi tahan, menjadi tadi sakti itu dalam intelektual, dalam spiritual, dan juga ketahanannya gitu ya. Nah, terus masuk ke pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan gitu ya. Kenapa sih harus milih PMI dengan organisasi ekstra kampus yang masih banyak yang lain? Kenapa sih harus PMI gitu ya? Tadi ketika ada pertanyaan yang seperti itu, maka saya sedikit sefakir dan juga sedikit pengetahuan saya dan juga selama saya berproses kenapa harus PMI. Karena yang pertama,
PMII adalah organisasi ideologis. Kemudian yang kedua adalah PMI adalah organisasi kaderisasi. Nah, dua hal ini tidak akan lepas daripada identitas kita sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa kita harus punya yang namanya sebuah kredibilitas ataupun kemampuan yang lebih. Maka PMII RNK Wajonegoro Dimubo atau PMII adalah jawaban untuk mengasah soft skill ataupun hard skill dari teman-teman atau sahabat-sahabati yang ada di lingkungan kampus. Karena PMI sendiri adalah organisasi yang secara realitasnya mampu mengeluarkan atau memberikan output untuk bangsa ini, untuk memberikan sebuah dampak perubahan, entah itu di tataran desa, kabupaten, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional pun ada. Maka PMI sudah menjawab akan hal itu. Tak jarang PMI juga mengeluarkan sosok-sosok kiai yang mungkin hari ini sudah berkiprah di dalam gejolak bagaimana dia harus memberikan suatu keilmuan spiritual kepada warga masyarakat umum. Kemudian ada juga aktivis PMI yang keluar akhirnya menjadi seorang guru, dan tak luput aktivis PMI yang mungkin ditempa di S1 dia kemudian lanjut di S2, S3, bahkan ada juga yang sudah profesor seperti itu. Tadi kan disebut juga yang outputnya banyak, berarti bisa dijelasin lagi nggak keunggulan dari PMI ini, apalagi menurut pandangan jenengan sebagai ketua Rayan yang sudah dirasakan, yang sudah dari PMI ini saya dapat ini gitu, mungkin bisa. Ya, mungkin salah satunya keunggulan daripada PMI adalah kita di PMI belajar bagaimana kita bersosialisasi sebagai makhluk sosial, sebagai khalifatul fil ard, dimana belajar bersosial itu sangatlah sulit, apalagi ketika melihat realitas hari ini seolah-olah sosial itu bukan menjadi bagian dari kita. Sosial itu hanya menjadi sebuah pandangan atau sebuah mungkin istilahnya adalah suatu hal yang mungkin terlalu berat untuk dijalani seperti itu. Karena melihat realitas hari ini banyak sekali dari teman-teman yang mungkin hari ini saya semester 6, kemudian ada di bawah saya semester 4 atau semester 2, banyak juga yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar, kemudian sosial, hubungan dengan manusia dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah di PMI sendiri itu kita diajari tentang metodologis, tentang bagaimana kita menganalisa realitas sosial, menganalisa suatu kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling kita, dan juga menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian ada juga kita juga mengetahui bagaimana Islam itu berada di posisi yang mana. Kemudian Islam juga kan ada berbagai sudut pandang atau berbagai golongan. Kemudian kita bisa melihat realitas-realitas yang terjadi. Kita bisa mengetahui atau mungkin dikasih cara untuk mengetahui Islam yang tepat atau istilahnya lebih pada tempat yang baik itu ada di mana. Maka jawabannya adalah ketika sampean sudah masuk di PMI, maka sampean akan menemukan jawabannya di sana. Dengan berbagai cerita yang mungkin saya dengar dari sahabat-sahabat yang selama ini bersama saya, kemudian sahabat-sahabat yang telah berdahulu menghidupi PMI, bahwasanya keunggulan itu adalah suatu hal yang konkret dan tidak bisa dibantahkan. Ya mungkin kalau sampean semua tidak percaya bisa di track record saja seperti itu ya.
biar secara tidak langsung omongan saya ini tidak omong kosong. Jadi untuk yang dirasakan yang sendiri sejak masuk PMI itu gimana ya? Tadi kan maksudnya mungkin lebih agak general ya, lebih spesifik karena ini nanti pandangan subjektif ya. Karena pandangan subjektif karena dari kenapa saya harus memilih PMI pastinya seperti itu. Kemudian kenapa ada apa di PMI dan sebagainya. Pertanyaan seperti itu. Yang pertama kenapa saya masuk di PMI karena saya melihat bahwasanya potensial PMI untuk memberikan wacana-wacana kritis, kemudian wacana-wacana untuk kita tetap merekonstruksi pemikiran kita karena keilmuan itu dinamis yang pertama. Jadi keilmuan tersebut nggak akan bisa absolut di waktu itu juga dan nantinya keilmuan itu akan berubah di kemudian hari, maka keilmuan itu absolut. Nah, secara personal atau pandangan subjektif saya mendapatkan hal itu dengan realitas-realitas yang terjadi di dalam tubuh PMI maupun di luar PMI. Kemudian yang kedua adalah melatih bagaimana kita itu bertanggung jawab kepada suatu hal. Karena kalau istilahnya tanggung jawab itu sangatlah berat. Dan sekarang itu banyak yang cuma tanggung-tanggung saja, tapi jawabannya ini tidak ada. Jadi tidak utuh, tanggung jawabnya tidak utuh. Nah, kemudian selanjutnya adalah di PMI itu lebih spesial bagi saya. Spesial karena posisinya di PMI saya ditempa, saya diberikan berbagai dinamika, saya ditemukan dengan realitas-realitas yang terjadi. Itu adalah sebuah romantika yang memang sudah saya dapatkan dan juga saya rasakan. Akhirnya dari romantika yang ada di dalam tubuh PMI ini, saya akhirnya punya perspektif yang luas. Tidak hanya terpenjara dengan pemikiran saya. Ketika saya terpenjara dengan pemikiran saya, maka yang terjadi adalah saya akan gampang menyalahkan. Seperti itu. Karena tingkat tertinggi dari seseorang bertasawuf atau menyucikan diri kepada Tuhan adalah toleransi. Seperti itu. Maka di PMI adalah jawaban daripada apa yang memang dari dulu saya cari. Karena salah satu cerita yang ada di kitab yang pernah saya kaji itu seperti ini. Bahkan adalah salah satu ulama itu memang rela untuk membayar seseorang untuk membuat dia itu seolah-olah istilahnya kalau bahasa Jawanya adalah garai. Kalau bahasa Indonesianya adalah apa ya? Membuat perkara. Nah, ulama ini sampai rela mengeluarkan uang untuk membuat perkara. Karena apa? Karena untuk menuju yang namanya kesucian, pasti itu harus ada proses-prosesnya. Yang ya saya rasa memang harus menggunakan kesabaran yang tinggi, kesabaran yang luas, legowo istilahnya orang Jawa, legowo yang luas, dan juga pemikiran yang tidak terkerdilkan. Seperti itu. Jadi anggapannya PMI ini tempat kita berproses gitu ya. Betul. Kita menjadi mendapatkan sudut-sudut pandang baru, lebih lebih bisa melihat satu masalah itu nggak dari satu perspektif tadi, lihat kemudian toleransinya. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan di Chandra Podcast kali ini. Atau mungkin masih ada mau tambahan atau kata-kata nih biar teman-teman semakin yakin buat masuk atau lebih mendalami Chandra di Muka lagi. Ya mungkin ada sedikit, ini bukan closing statement karena hakikat dari closing statement adalah mengakhiri dari obrolan kita. Karena di tubuh PMI kita ketika sudah berdialektika itu tidak ada akhirnya. Akhir daripada dialektika keilmuan, dialektika kita bersosial, ataupun dialektika kita dengan lingkungan, itu adalah
ketika kita sudah meninggal. Jadi proses itu masih panjang dan proses itu sampai kita sudah di akhir hayat seperti tetap itu. belajar. Ya. Ya mungkin untuk teman-teman terus menggelorakan api semangat ya untuk tetap berproses adalah jangan maknai semua hal itu dengan perspektif yang sangat kecil atau sempit. Jadi kita maknai semua hal yang terjadi entah di sekitar kita, entah di sekeliling kita ataupun di luar jangkauan kita, itu harus kita pahami dengan perspektif yang luas. Maka intelektual yang biasanya dibicarakan oleh teman-teman itu harus benar-benar terasa. Dan yang terakhir, membaca itu lebih baik daripada kita harus mendengarkan obrolan-obrolan tidak penting. Membaca. Seperti itu. Cukup dari saya. Baik, terima kasih banyak ya yang sudah meluangkan waktunya nih untuk dapat berbagi sudut pandang dengan kita semua di Condro Podcast kali ini. Mungkin itu nantikan podcast-podcast lainnya dari Condro Podcast. Stay tune sahabat-sahabati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.